PKJ 2 ingin menjelaskan tentang pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah jenis gelombang yang terdiri dari dua bidang, yaitu bidang listrik atau elektro dan bidang magnetik, sehingga tidak membutuhkan medium untuk merambat. Contoh gelombang elektromagnetik adalah cahaya. Kita juga dapat menemukan banyak penggunaan gelombang elektromagnetik di kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, ada ronsen di rumah sakit. Ronsen atau sinar X adalah salah satu alat pencitraan medis yang menggunakan radiasi elektromagnetik untuk mengambil pencitraan atau foto bagian di dalam tubuh. Yang kedua ada microwave. Microwave adalah alat elektronik dapur yang fungsinya hampir sama dengan oven. Hanya saja, microwave menggunakan gelombang elektromagnetik untuk memanaskan dan memasak makanan. Dan yang ketiga ada sinyal yang diterima handphone. Handphone menghasilkan gelombang elektromagnetik radio di dalam penggunaannya. Gelombang radio inilah yang menimbulkan radiasi. Sehingga banyak kontroversi dari berbagai kalangan tentang keamanan dan penggunaan handphone. Gelombang elektromagnetik ditemukan oleh Heinrich Hertz, dan gelombang elektromagnetik termasuk dalam gelombang transversal. Apa itu pengertian radiasi elektromagnetik? Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berisolasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya Siti Maulani Measari dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat-manfaat apa saja yang terkandung dalam gelombang elektromagnetik. Ada 7 manfaat dari gelombang elektromagnetik ini loh. Yang pertama ada gelombang radio. Gelombang ini dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh, mentransmisikan sinyal komunikasi berupa siaran radio dan stasiun televisi, dan juga sebagai pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Yang kedua yaitu gelombang mikro. Jenis gelombang ini dimanfaatkan pada microwave atau oven untuk memasak dan menghangatkan makanan, berkomunikasi melalui radar, juga mendeteksi posisi suatu objek yang akan diamati. Yang ketiga ada sinar inframerah. Sinar ini banyak dimanfaatkan loh. Contohnya pada remote control untuk mentransmisikan data dalam bentuk energi, teknologi pada kamera CCTV atau alat militer yang bisa menerawang di malam hari dalam keadaan gelap, dan juga bisa digunakan sebagai alat medis. Yang keempat ada cahaya tampak. Manfaat yang diaplikasikan dari cahaya ini adalah penggunaan laser dalam serat optik pada bidang kedokteran untuk mendiagnosis suatu penyakit. Sinar laser yang dapat menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Laser tertentu juga bisa dimanfaatkan untuk mengelas dan memotong suatu benda. Yang kelima ada sinar ultraviolet. Penggunaan sinar UV ini biasanya dimanfaatkan untuk mengecek keaslian uang dalam dunia perbankan. Pada bidang medis, sinar UV juga bisa digunakan untuk membunuh bakteri, mengeringkan tinta, dan resin. Yang keenam ada sinar X. Fungsi dari sinar X yaitu, umumnya dalam dunia medis, sinar X digunakan untuk mendapat pencitraan atau melihat organ dalam tubuh dan tulang, atau biasa disebut juga dengan rongsen. Juga digunakan dalam dunia manufaktur, untuk mengecek kecacatan atau mengecek kualitas suatu produk, dan juga digunakan untuk mengecek kualitas dari batu permata dan kristal. Yang terakhir yaitu ada sinar gamma. Sinar gamma ini sebenarnya sangat langka untuk kita temui. Manfaatnya ialah dalam dunia medis biasa digunakan pada alat pemindai atau CT scan. Bisa menyembuhkan penyakit kanker dengan metode operasi pisau gamma. Radiasi sinar gamma juga digunakan dalam bedah saraf. Sinar gamma juga digunakan untuk membunuh bakteri dan virus. Sekian penjelasan saya tentang manfaat-manfaat dari gelombang elektromagnetik. Apa dampak atau bahaya dari radiasi gelombang elektromagnetik? 1. Dapat menyebabkan kanker kulit. 2. Dapat menyebabkan katarak mata. 3. Dapat menghitamkan warna kulit. 4. Dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. 5. Dapat menyebabkan kemandulan. Ponsel termasuk dalam gelombang radio. Gelombang radio merupakan gelombang yang memiliki frekuensi paling kecil atau panjang gelombang paling panjang. Gelombang radio berada dalam rentang frekuensi yang luas, meliputi beberapa Hz sampai GHz. Gelombang ini dihasilkan oleh alat-alat elektronik berupa rangkaian osilator
atau variasi dan gabungan dari komponen resistor, induktor, dan kapasitor. Penyebab apa saja yang ditimbulkan oleh HP dan Wi-Fi? Yang pertama, yaitu menjadi penyebab kanker payudara. Paparan radiasi elektromagnetik mampu meningkatkan resiko pengembangan tumor. Yang kedua, menurunkan kualitas sperma. Bukan hanya panas yang mampu merusak kejantanan, paparan radiasi Wi-Fi juga mampu mengurangi gerakan sperma dan menyebabkan fragmentasi DNA baik pada hewan maupun tumbuhan. Yang ketiga, menurunkan kesuburan. Kesuburan wanita juga terancam oleh paparan radiasi Wi-Fi. Frekuensi yang dihasilkan oleh Wi-Fi dapat mencegah implantasi telur, bahkan mampu mengakibatkan kehamilan abnormal pada wanita. Yang keempat, menyebabkan pusing kepala. Paparan gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh Wi-Fi juga mampu mempengaruhi gelombang otak, sehingga kepala akan terasa berat dan pusing. Bahkan dapat berbahaya bagi yang mengalami vertigo. Dan yang kelima, bikin susah tidur. Paparan radiasi Wi-Fi mampu menyebabkan insomnia, alias penyakit susah tidur yang kronis. Gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh perangkat Wi-Fi ternyata mampu mempengaruhi pola gelombang di dalam otak, sehingga menjadi lebih sulit untuk tertidur pulas. Kesimpulan ini didapat dari hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2007 di Amerika. Halo teman-teman, nama gue Satria Erlangga. Sekarang gue bakal ngejelasin cara untuk mengatasi bahaya radiasi dari perangkat HP dan juga Wi-Fi. Yang pertama, jangan letakkan ponsel dekat kepala saat tidur. Meskipun tidak digunakan, ponsel akan terus mencari sinyal yang memicu radiasi. 2. Hindari menyimpan ponsel di saku yang dekat dengan organ vital. Radiasi ini telah terbukti merusak sperma dan ovarium. 3. Hindari penggunaan smartphone ketika sinyal lemah atau sedang bergerak di kecepatan tinggi. 4. Memperhitungkan jarak mata dengan layar smartphone. Menjaga jarak lebih dekat dari jarak yang ditentukan dapat menyebabkan pelanggaran batasan paparan FCC. 5. Meminimalkan percakapan telepon dengan pesan teks. Untuk membatasi durasi paparan dan kedekatan dengan tubuh, jangan terlalu sering menelpon. Beralihlah ke pesan teks. 6. Menghindari berlama-lama di tempat yang terdapat sinyal Wi-Fi. 7. Menggunakan jaringan kabel daripada jaringan nirkabel. Dulu sebelum penggunaan Wi-Fi merajalela, orang-orang menggunakan jaringan kabel untuk menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya. 8. Pasang router di tempat yang pas. Anda harus bijak saat menempatkan router pemancar sinyal Wi-Fi. Hindari memasang di tempat yang sering disambangi seperti dapur atau kamar tidur.